membuka YouTube. Dan hasilnya seperti ini, artinya ini sudah tampak ada koneksi internet yang masuk dari router melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan share pada kalian tentang tata cara setting TP-Link tipe TLMR 3420. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Router tipe ini memiliki salah satu keunggulan, diantaranya memiliki satu port WAN dan memiliki 4 port LAN. Juga dilengkapi dengan USB, intinya sudah support dengan USB. Dengan adanya support USB, ini memungkinkan ketika koneksi internet kamu ada masalah, maka dengan menggunakan port USB 4G ini bisa memungkinkan agar internet Anda tetap berjalan, sehingga port USB ini sebagai backup untuk internet Anda. Selain untuk backup internet, port USB ini banyak difungsikan dengan perangkat lain seperti printer atau dengan yang lain sebagainya, sehingga router ini memiliki banyak kelebihan dibanding router yang lainnya. Nah, router ini bisa ditemukan di pasaran atau di toko online dengan harga sekitar 300 ribuan. Baiklah, langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana cara men-setting router ini agar dapat difungsikan sebagaimana yang Anda butuhkan. Untuk mulai men-setting router ini, pertama kita masukkan tombol jack ini ke bagian power, lalu nyalakan tombol power ini. Nah, setelah tanda power ini menyala, artinya ini sudah siap dilakukan penyetingan. Pada router ini memiliki beberapa indikator, diantaranya yang pertama indikator power, yang kedua indikator WiFi, yang ketiga indikator LAN apabila ada koneksi melalui port LAN, yang ini indikator WAN apabila ada koneksi internet masuk ke port WAN. Yang ini indikator USB apabila ada koneksi masuk ke USB. Nah, untuk menyalakan indikator WiFi, kita lihat di bagian belakang. Tombol yang paling atas ini adalah untuk menyalakan WiFi. Kita tekan satu kali. Nah, setelah ditekan, maka indikator WiFi sudah mulai nyala. Dan artinya untuk melakukan setting router ini bisa dilakukan melalui WiFi. Atau kita men-setting router ini dengan handphone, tablet, ataupun laptop
melalui Wi-Fi. Untuk memulai setting router ini, pertama kita masuk ke setelan atau ke pengaturan, pilih menu Wi-Fi, nyalakan, nah setelah nyala ini akan tampil Wi-Fi yang tersedia yang akan kita setting. Yang akan kita setting yaitu TP-Link dengan kode 41RC. Ketika diminta sandi, maka masukkan sandi yang ada di belakang router ini. Kita sudah sesuai dengan yang di belakang, kita sambungkan. Menunggu autentikasi untuk menghubungkan ke router ini. Nah, setelah terhubung tidak ada internet, artinya handphone ini sudah bisa mengakses router, namun belum ada internet. Selanjutnya untuk melakukan setting ini silahkan buka browser yang Anda miliki, bisa berupa Chrome atau Firefox yang ada di handphone Anda. Setelah itu masukkan alamat 192.168.1.1. Setelah dibuka halaman setting ini, halaman pertama yaitu kita buat password agar kita bisa masuk sebagai admin. Kita masukkan passwordnya agar bisa mengaksesnya. Password ini harus password ini harus multi karakter. Saya masukkan. Yang kedua, konfirmasi password. Nah, setelah kita masukkan passwordnya sebagai admin, saya contohkan admin 1 dengan huruf depan besar dan angka 1 di belakangnya. Kita mulai. Nah, ini adalah pengaturan awal atau pengaturan cepat. Kita pilih Indonesia plus 7, pilih next. Nah, untuk yang setting wireless ini atau operating mode ini bisa dipilih 3G atau 4G router mode atau 3G sebagai backup atau sebagai router, atau yang keempat dengan router dengan 4G backup. Artinya ketika router ini sambungan dari internet WAN bermasalah, maka 3G atau 4G backup ini bisa menggantikan koneksi internet. Saya pilih yang ini saja dulu, wireless
router mode. Artinya router ini saya jadikan sebagai router saja. Pilih next. Akan di reboot karena saya akan di reset ulang karena saya pilih setting sebagai router mode. Selanjutnya untuk melakukan ini ada beberapa, diantaranya bisa dipilih dynamic IP atau static IP. Kalau dynamic IP ini IP yang akan didapatkan oleh router tergantung IP sebelumnya, atau static IP yang didapatkan adalah IP yang statik atau IP yang dibuat sendiri. Nah, untuk mempermudah saya memilih dynamic IP saja. Pilih next. Ada pertanyaan? Nah, seperti ini. Saya tidak akan pilih clone MAC address. Lalu pilih next. Pilih atau Anda akan mengganti nama dari router ini yang sebelumnya TP-Link 41FC. Silakan ganti dengan nama kesukaan Anda. Saya akan coba ganti dengan nama baru, namanya wireless baru atau WiFi baru. WiFi baru. Passwordnya silakan diganti sesuai selera Anda. Pilih next. Nah, ini ada ringkasannya sudah. Operasi modenya dipilih sebagai wireless router mode, tipe E1-nya connectionnya dynamic IP, terus nama SSID-nya dan passwordnya sudah di set, sudah dibuat. Maka saya akan pilih simpan. Router ini akan mereset kembali, restart kembali. Setelah di reboot, maka koneksi antara handphone dengan router ini sudah tidak tersambung karena router sudah di-set dengan nama router yang baru. Kita sambungkan kembali dengan router yang baru. Pilih settingan, pilih nama WiFi, lalu pilih nama WiFi baru yang sudah kita set di awal. Passwordnya dengan password yang baru. Kita sambungkan. Lalu kita kembali ke browser yang kita punya.
Kita ketik kembali seperti di awal, masukkan 192.168.1.1. Lalu masukkan password yang kita buat di awal. Nah, setelah itu kita selesaikan setting router ini dengan klik tombol finish. Nah, seperti inilah tampilan manajemen dari router ini, dan kita bisa men-setting lebih dalam lagi dengan mengklik tombol advance ini. Di sini tersedia settingan yang lebih banyak lagi. Kalau di settingan basic, ini terdiri dari beberapa informasi. Yang pertama, koneksi internet. Ini tidak ada koneksi internet. Terus sambungan wireless, sambungan printer, ada USB disk yang terhubung, yaitu satu ke wireless client, yaitu handphone yang sedang digunakan sebagai untuk men-setting router ini. Selanjutnya kita lihat di bagian internet yang kita setting, internet tipenya dynamic IP. Selanjutnya wireless yang kita gunakan, dan kita bisa rubah kembali namanya menjadi apa yang Anda inginkan, passwordnya begitupun. Terus di bagian bawah ada gas network atau untuk tamu. Kita bisa mengizinkan atau kita bisa tidak mengizinkan untuk tamu. Apabila kita akan memberikan akses kepada tamu, kita bisa aktifkan di bagian enable gas network. Lalu nanti akan tampil nama WiFi dengan TP-Link guys 41FC, atau kita bisa rubahnya sesuai kebutuhan Anda. Tapi saya cukup untuk gas network ini. Nanti apabila ada koneksi lain yang akan Anda butuhkan. Selanjutnya ada USB sharing. USB sharing ini ada USB storage device. Nah, kita coba scan. Karena tidak ada flash disk yang menancap pada USB ini, maka tidak ditemukan. Dan yang kedua ada USB server. Nah, pada bagian ini router ini bisa dihubungkan dengan printer yang bisa disaring dengan berbagai alat. Artinya printer yang terhubung dengan router ini bisa dimanfaatkan sebagai printer sharing tanpa menggunakan kabel. Di video selanjutnya mungkin bisa ditemukan cara sharing printer server ini melalui router TP-Link TLMR 3420. Setelah dilakukan penyetingan melalui handphone, maka kita akan coba menghubungkan dengan koneksi internet. Kita masukkan koneksi internet ini ke bagian port 1. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ketika port 1 ada koneksi internet, terdapat koneksi internet, maka di bagian indikator sebelah sini ini akan berwarna hijau. Namun ketika tidak ada koneksi internet, maka di bagian indikator ini akan berwarna merah.
Selanjutnya kita akan lihat bagian settingan yang ada di TP-Link, apakah ada perubahan. Setelah koneksi internet dimasukkan ke bagian port 1, maka kita akan lihat di bagian setelan WiFi dan WiFi, nama WiFi baru kita buka. Nah, ini sudah nampak ada koneksi yang masuk ke dalam router ini. Artinya router ini sudah bisa digunakan untuk berselancar internet. Kita coba membuka settingan router yang tadi kita telah buat di awal. Seperti biasa kita ketik lagi alamatnya 192.168.1.1. Masukkan kembali passwordnya. Dan kita lihat di bagian status atau bagian awal, ini kita sudah bisa nampak bahwa koneksi internet sudah berwarna kuning, centang kuning, artinya sudah ada koneksi internet yang masuk kepada router ini. Kita coba untuk membuka salah satu web atau membuka YouTube di browser ini, apakah sudah bisa membuka YouTube. Dan hasilnya seperti ini, artinya ini sudah tampak ada koneksi internet yang masuk dari router melalui router ke handphone. Artinya settingan ini sudah selesai dilakukan dan sudah berhasil dengan router ini di set sebagai router. Demikian setting router TP-Link MR3420 ini telah selesai saya share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.